Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita patah hati seorang anak perempuan ketika ditinggal meninggal oleh bapak atau oleh ayah kandungnya ya. Dan untuk bapak saya itu kebetulan semua anaknya, karena anaknya itu perempuan 5 dan laki-laki 2, dan semua perempuannya itu dekat termasuk saya. Jadi benar-benar bagi saya itu adalah patah hati seorang anak perempuan adalah ketika ditinggal oleh ayah kandungnya. Dan bapak saya ini meninggal dalam proses sakit, kemudian meninggalnya itu sangat cepat tidak terduga gitu ya. Jadi dimulai dari sakit merasakan sakit perut, kemudian perutnya membesar, kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu dibawa ke rumah sakit sekitar 18 hari, lalu meninggal. Dalam 18 hari itu 3 hari di ruang perawatan, selebihnya itu di ICU. Di ICU dengan peralatan yang sangat banyak dan jam besuk yang dibatasi, tidak ada yang boleh menunggu. Keluarga hanya boleh ditunggu di lorong gitu ya. Dan itu sangat terpukul sekali. Dan dalam 18 hari itu saya udah pulang 3 kali, karena saya kan tinggal di Semarang, bapak ada di Brebes. 3 kali itu saya sudah bolak-balik, mulai karena saya itu masih fleksibel kerjanya ya, dibandingkan suami yang kepala cabang sebuah bank, izinnya susah. Akhirnya saya beberapa kali saya pulang hanya berdua dengan bayi saya ya, dengan gendong bayi saya, kemudian saya naik kereta pulang sendiri, nanti dijemput suami, atau suami dan anak-anak ke Semarang dulu, nanti saya ditinggal dan saya pulang berdua dengan bayi saya, dengan anak keempat saya ya, Laina, naik kereta. Seperti itu dijalani selama 18 hari bapak sakit itu sebanyak 3 kali. Lalu dalam 3 kali itu ada satu keinginan saya, bahwa saya baru pulang dari Brebes itu hari Rabu. Rencana saya Rabu itu kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, biasanya kan weekend ya, pulangnya itu weekend. Rencana saya lah weekend gak usah pulang dulu, karena sudah baru kemarin Rebo itu saya baru sampai Semarang. Jadi kan Kamis, Jumat, Sabtu kan cuma 3 hari lah, biar saya di Semarang dulu sambil istirahat, sambil bayinya juga tidak terlalu capek badannya begitu ya. Nah malah Jumat itu bapak kritis. Rabu saya baru nyampe rumah ya, Kamis berarti Jumatnya itu 2 hari ya, 2 hari setelah saya sampai rumah Semarang. Jumatnya itu diberitahu bapak kritis dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 4 Februari jam 14, kita jam 2 siang. Jadi saya diberitahu di grup anak ya, di grup keluarga saya itu oleh kakak saya yang cowok, kemudian diberitahu bapak sudah meninggal. Terus ya langsung nangis dan sebagainya, langsung pulang sorenya menunggu suami saya datang. Yang lucunya itu suami saya buru-buru pulang, buru-buru beresin pekerjaan karena tahu bapak kritis. Dikiranya dia buru-buru pulang itu mau nganter istrinya menemui bapaknya karena kritis. Ternyata dia belum baca info terbaru bahwa bapak sudah meninggal. Jadi itu pengorbanan suami saya, dibela-belain beres-beres pekerjaannya, buru-buru mau nganter istrinya ketemu bapaknya, tapi sudah tidak ada, karena waktu dia perjalanan itu sebenarnya bapak saya sudah meninggal tapi tidak tahu gitu ya. Jadi benar-benar terpukul sekali. Di keluarga saya itu sudah masih lengkap, belum pernah meninggal oleh siapapun ya, maksudnya keluarga inti bapak ibu, kemudian saudara-saudara saya, kakak adik saya, ponakan sepupu, ponakan-ponakan itu semuanya belum ada yang
dipanggil oleh Allah dan baru pertama yaitu Bapak. Jadi benar-benar terpukul dan berasa sekali. Waktu 3 hari di ruang perawatan masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol sama Bapak, kemudian masih bisa colong-colongan begitu ya, karena anak kecil nggak di bawah 12 tahun tidak boleh masuk. Kemudian Laina saya dekatkan ke Bapak, kemudian gantian, secara bergantian ada yang jaga Laina, saya naik ke atas untuk ketemu Bapak, kemudian ketemu Ibu. Alhamdulillah Laina digendong sama Ibu atau Mbak Utinya. Kemudian gantian di ruang ICU, siapa yang bergantian untuk masuk, karena ada jam besuknya, sehari itu ada 3 kali, yaitu jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 11 sampai jam 1, kemudian malam itu jam berapa ya, jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi ada 3 kali, dan selama 3 kali itu saya sering kali datang untuk menemui Bapak dan bisa ngobrol, karena tidak disangka semuanya baik, bisa ngobrol macam-macam. Bapak semangat untuk sembuh, untuk siap dibawa ke Semarang, ke Karyadi, karena nanti kalau sudah baik semua itu operasi ginjalnya itu akan dibawa ke Karyadi yang lebih komplit alatnya, karena di Tegal itu di Rumah Sakit Kartina Bapak dirawat itu kan semacam pemulihan dulu keadaannya biar fit, biar baik dulu baru setelah semuanya baik baru diantar atau dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Lalu anak-anak itu saling menguatkan ya. Ada Mbak Eva dari Bandung, ada Mas Agus, anak kedua bapak ibu yang tidak normal ya. Kemudian yang ketiga mama saya yang tinggal di Brebes juga, kemudian yang keempat kakak saya mbak saya yang di Subang, kemudian saya, kemudian adik saya 2 yang semuanya tinggal di Brebes. Jadi yang tinggal jauh itu mbak saya di Bandung, mbak saya di Subang, dan saya di Semarang, anaknya bapak yang tinggal jauh itu. Kami berenam, karena yang satu itu tidak normal ya, selalu berkomunikasi, kemudian saling membantu pelaksanaan acara tahlil mulai dari 3 hari, kemudian 7 hari, yang ada 40 hari, yang 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ada berkat ya, kalau dalam istilahnya orang berbusana ada berkat yang harus disiapkan untuk orang yang datang mendoakan Bapak. Kalau hari biasa, hari ke-1 meninggal sampai 40 hari Bapak itu memang ada bacaan, ada yang datang mendoakan, tapi dari kami menyediakan, dari keluarga menyediakan ya makanan minuman, tapi tidak bawa berkat gitu ya. Tapi kalau yang di 3 hari, 7 hari dan 40 hari itu ada berkatnya, dan itu kami semua bersatu untuk menyiapkan itu semua, mulai dari hari ketiga, dan itu juga kami foto, kami dokumentasi orang-orang yang datang tahlilan, karangan bunga, kemudian orang yang datang ke makam, semuanya ada dokumentasinya untuk kenang-kenangan kita semua. Jadi Bapak itu kan tokoh masyarakat, sehingga yang kenal banyak, yang datang banyak. Jadi kalau sedia berkat itu banyak, sedianya itu 200 saja bisa kurang. Beda dengan tetangga-tetangga saya lainnya begitu ya, karena Bapak juga tokoh masyarakat gitu ya. Lalu yang beda itu saat 40 hari kemarin itu berkatnya ada souvenirnya, yaitu souvenir ada toples begitu ya, yang berbentuk plastik, alat masak, gelas dan sebagainya, itu diniati sedekah dalam rangka sedekah untuk Bapak, menyenangkan orang yang sudah datang mendoakan seperti itu. Kemudian undangnya juga banyak ya, kurang di penerangan saja, lampunya kurang terang, padahal yang datang itu ratusan. Benar-benar patah hati seorang anak perempuan itu ketika ditinggal oleh Bapak, apalagi ini menjelang Ramadan, nanti ada Idul Fitri, tanpa Bapak itu bagaimana rasanya. Untuk yang masih punya orang tua lengkap, disayangi, dijaga, berbakti, karena itu surga kita ya.
kalau untuk saya surganya tinggal satu, yaitu ibu, karena bapak sudah meninggal. Semoga Bapak Husnul Khotimah, diterima segala amal ibadahnya, dimaafkan segala salahnya. Semoga Bapak terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ibu yang masih ada sehat selalu, panjang umur, bahagia di sisa usianya, menerima keadaan ini dengan ikhlas sebagaimana kami anak-anaknya ikhlas juga. Semoga ibu selalu dikuatkan. Semoga ini buat kenang-kenangan. Saya membuat video ini untuk kenang-kenangan kita semua, terutama anak, keluarga, karena bapak itu adalah orang yang dikenal karena tokoh masyarakat, ulama di desa saya, di tanah kelahiran saya, di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Bagaimana bapak jadi pengurus masjid, kemudian bagaimana orang yang sangat menghormati, sangat menunggu ceramah atau tausiah dari bapak, kemudian mengucapkan ulama di Desa Kupu, ulamanya hilang satu lagi, seperti itu atas kepergian bapak. Semoga yang kenal bapak mau maafkan segala kesalahan bapak, dan jika ada tanggungan apa yang bapak tinggalkan, boleh menghubungi kami sebagai keluarganya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله من المسلمين والمسلمين والمؤمنين Ya Bapak tenang di sana, Gin. Sayang banget sama Bapak. Udah tenang, udah bahagia di sana ya, Pak.